Kembali lagi di channel Jago Listrik, teman-teman. Hari ini kita akan belajar satu materi yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat penting dan sering dipakai di dunia industri. Materinya adalah tentang rangkaian forward reverse motor 3 pas menggunakan PLC Omron CP1E. Nah, kalau teman-teman pernah lihat konveyor di pabrik, atau hoist pengangkat barang, atau pintu otomatis, hampir semuanya butuh motor yang bisa berputar ke dua arah. Kadang maju, kadang mundur. Nah, itulah yang disebut dengan forward dan reverse. Sekarang kita bayangkan dulu motornya. Motor 3 pas itu punya 3 kabel utama. Biasanya kita kenal dengan nama U, V, dan W. Arah putaran motor itu sebenarnya ditentukan oleh urutan masuknya arus listrik ke 3 kabel ini. Kalau urutannya U ke V ke W, maka motor akan berputar ke satu arah, misalnya ke kanan. Tapi kalau kita tukar dua kabel, misalnya kita tukar V dan W, maka arah putarannya akan langsung berubah ke kiri. Jadi konsep dasarnya sebenarnya sederhana, cuma tukar dua fasa aja teman-teman. Masalahnya di industri kita tidak mungkin setiap mau ganti arah motor hanya mencabut kabel dan menukarnya secara manual. Itu bahaya teman-teman, tidak praktis dan bisa merusak motor. Maka dari itu kita pakai alat yang namanya kontaktor. Kita pakai dua kontaktor, satu untuk maju, satu untuk mundur. Yang maju kita sebut kontaktor forward dan yang mundur kita sebut kontaktor reverse. Kontaktor forward itu menyambungkan listrik ke motor secara normal, sedangkan kontaktor reverse menyambungkan listrik ke motor dengan posisi dua fasa di silang. Jadi ketika kontaktor forward aktif, motor muter maju. Ketika kontaktor reverse aktif, motor muter mundur teman-teman. Sekarang kita bayangkan rangkaian dayanya. Dari sumber listrik 3 pas, kita masuk ke MCB 3 pas dulu sebagai pengaman. Dari MCB kita masuk ke dua kontaktor tadi, kontaktor forward dan kontaktor reverse. Nah, disinilah dua fasa disilang. Dari kontaktor kita masuk ke overload relay, lalu ke motor. Overload relay ini tugasnya melindungi motor kalau arusnya terlalu besar, misalnya karena motor macet atau bebannya terlalu berat. Nah, di antara dua kontaktor itu kita pasang yang namanya interlock mekanik. Interlock ini fungsinya supaya dua kontaktor tidak bisa aktif bersamaan. Kenapa ini penting? Karena kalau dua kontaktor aktif bersamaan, maka fasa bisa saling bertemu dan menyebabkan short circuit. Nah, kalau sudah short circuit, bukan cuma motor yang rusak, tapi kontaktor, kabel, bahkan PLC bisa ikut rusak, teman-teman. Nah, setelah rangkaian daya selesai, sekarang kita pindah ke rangkaian kontrol, yaitu bagian PLC-nya. Kita pakai PLC Omron CP1E. Nah, di PLC ini ada terminal input dan outputnya. Input itu untuk membaca tombol dan sensor, sedangkan output itu untuk mengendalikan kontaktor dan lampu-lampu indikator. Nah, kita ke input dulu. Misalkan kita tentukan inputnya, input 0.00 untuk tombol emergency, 0.01 untuk tombol stop, 0.02 untuk tombol forward, 0.03 untuk tombol reverse, dan 0.04 untuk overload relay-nya. Nah, sedangkan output, misalkan kita tentukan seperti ini. Output 100.00 untuk lampu indikator merah, 100.01 untuk lampu hijau, 100.02 untuk lampu kuning, 100.03 untuk kontaktor forward, dan 100.04 untuk kontaktor reverse. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu program PLC atau ladder diagram. Nah, ladder diagram ini bentuknya seperti tangga. Di sebelah kiri ada sumber listrik imajiner, di sebelah kanan ada coil atau outputnya. Jadi berbeda dengan wiring diagram. Sumber listriknya di atas dan coilnya di bawah. Jadi kita harus rubah dulu wiring diagram ke ladder diagram. Pada ladder diagram ada beberapa rang atau beberapa baris. Pada rang pertama adalah rang pemutus rangkaian, terdiri dari NC overload, NC tombol emergency, dan NC tombol stop. Lalu terhubung ke internal relay, IR. Jadi IR ini akan menjadi penghubung ke rang-rang di bawahnya. Nah, logikanya gini, saat tombol forward ditekan, tombol stop tidak ditekan, overload tidak trip, emergency stop tidak ditekan, dan reverse tidak bisa aktif karena ada interlock. Jadinya output lampu hijau 100.01 dan kontaktor forward 100.03 aktif, dan motor berputar maju. Nah, pada rang ini dipasang juga safe holding teman-teman, dengan kontak 100.03 itu sendiri, agar motor tetap jalan meskipun tombol dilepas. Sama juga dengan rang reverse, saat tombol reverse ditekan 0.03, stop tidak ditekan, overload tidak aktif, emergency tidak aktif, dan forward tidak aktif, atau 100.03 off. Jadinya output 100.04 on atau aktif, kontaktor reverse 100.04 aktif.
dan motor berputar mundur. Nah, di sini juga dipasang safe holding. Sedangkan overload kalau trip, PLC mematikan semua output, motor berhenti, dan alarm atau lampu indikator merah akan aktif. Nah, sekarang kita akan menghubungkan perangkat input-output ke terminal-terminal input dan output PLC-nya. Karena PLC ini membutuhkan input tegangan AC, jadi kita harus hubungkan PLC ini ke sumber AC satu pas. Pada terminal input membutuhkan sumber listrik DC, jadi kita harus merubah tegangan AC ke DC, maka butuh power supply. Jadi dengan power supply ini akan merubah tegangan AC 220 volt menjadi tegangan DC 24 volt. Pada PLC ini ada yang namanya terminal COM atau common. Nah, COM ini adalah kutub bersama untuk input. Pada terminal input membutuhkan sumber listrik DC. Jadi COM-nya akan kita hubungkan ke polaritas minus DC. Sedangkan plusnya akan kita hubungkan ke perangkat inputnya. Ada push button dan overload relay atau TOR. Nah, ingat teman-teman, pada perangkat input wiringnya harus dipasang pada kontak NO teman-teman. Ingat, kontak NO. Kita akan pasang sesuai tabel. Untuk push button emergency akan kita hubungkan ke terminal 00. Push button stop ke 01, push button forward itu ke 02, push button reverse ke 03, dan overload relay ke 04. Lalu sisi input NO push button dan overload relay kita hubungkan ke polaritas plus tegangan DC 24 volt. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita beralih ke output. Output juga kita sudah tentukan dan ada terminal COM atau common. Pada input, COM-nya cuma satu mewakili untuk semua alamat input. Tetapi pada output ada beberapa COM dan memiliki alamat outputnya masing-masing. Ada satu COM satu output, ada yang satu COM dua output, dan ada yang satu COM untuk 4 output. Sesuai alamat yang kita tentukan, lampu indikator merah pada output 00, sedangkan lampu hijau ke 01, lampu kuning ke 02, kontaktor forward ke 03, dan kontaktor reverse ke 04 teman-teman. Karena semua perangkat output membutuhkan sumber tegangan AC 220 volt, maka COM-COM output ini akan kita hubungkan ke sumber listrik AC 220 volt. Dan jangan lupa netralnya teman-teman, karena beban atau perangkat output butuh pasa dan netralnya untuk bisa aktif. Nah, kita udah wiring nih input dan outputnya. Sekarang kita akan coba simulasikan rangkaian ini. Saat kita tekan tombol forward, maka arus DC akan mengalir ke alamat input 02. Sehingga pada ladder diagram, kontak-kontak yang beralamatkan 0.02 akan berubah. NC menjadi open, open menjadi close. Sehingga output kontaktor forward 100.03 dan lampu indikator hijau 100.01 aktif. Dan motor berputar maju sesuai rangkaian dayanya. Nah, misalkan kita tekan tombol kuning atau reverse saat motor sedang berputar maju. Nah, ini nggak ngaruh, motor tetap berputar maju karena ada yang namanya interlock. Begitu juga dengan reverse. Saat kita tekan tombol reverse, arus DC mengalir ke alamat input 03. Sehingga pada ladder diagram, semua kontak 0.03 berubah. NO menjadi close, NC menjadi open. Dan mengaktifkan output kontaktor reverse 100.04 dan lampu indikator kuning 100.02. Sehingga motor berputar mundur sesuai dengan rangkaian dayanya. Jika kita tekan tombol hijau, itu nggak ngaruh teman-teman. Karena ada interlocknya. Motor tetap berputar mundur. Nah, sekarang kita jalankan lagi motornya. Misalkan terjadi beban lebih dan short circuit pada rangkaian, maka overload relay akan aktif teman-teman. Arus DC akan mengalir ke alamat 04 dan semua kontak 0.04 akan berubah. NO menjadi close, NC menjadi open. Sehingga memutus rangkaian dan motornya mati teman-teman. Lampu indikator merah menyala sebagai pertanda kalau adanya masalah pada rangkaian ini teman-teman. Oke, itu aja penjelasan rangkaian forward reverse menggunakan PLC Omron CP1E. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.